kembali dalam acara Salemba 10, sebuah acara hasil kerjasama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Radio RPK FM. Acara ini dapat juga didengarkan melalui radio streaming www.radiopelitakasih.com dan juga dapat disaksikan di channel YouTube RPK FM. Bersama saya malam ini sudah hadir Pak David Tobing. Selamat malam Pak David. Selamat malam Pak Agung. Ya, kabar baik Pak? Kabar sehat? Baik, puji Tuhan Pak, baik. Iya. Sahabat RPK yang mengikuti acara Salemba 10 mungkin masih mengingat bahwa Pak David Tobing ini pernah bersama saya ngobrol-ngobrol di acara ini di beberapa waktu yang lalu terkait waktu itu dengan BOT Rumah Sakit Cikini. Nah, tapi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol soal yang lain. Soal pelayanan Pak David Tobing, seorang pengacara profesional, senior, tapi juga meluangkan waktunya untuk membantu masyarakat melalui pelayanan pro bono. Pak David ini juga aktif di PGI. Mungkin awal kita obrol-obrol bisa ceritakan Pak pengalaman Bapak selama membantu PGI, mulai di Komisi Hukum dan saya dengar juga membantu banyak gereja juga. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya. Jadi memang keterlibatan saya di PGI itu sejak tahun 2008 sebenarnya, namun memang di luar struktural. Ya. Akhirnya saya sangat berterima kasih diperkenalkan ke PGI dan saya bisa berbagi ilmu saya, pikiran dan tenaga saya, sehingga banyak juga gereja-gereja yang terlayani. Jadi contohnya misalnya ada gereja yang mengadu ke PGI bahwa dia sedang menghadapi masalah. Akhirnya PGI menyampaikan ke saya dan saya katakan oke, saya akan coba hubungi dan berdiskusi. Jadi banyak Pak yang berkesan. Ada gereja, salah satu gereja Bethel yang sudah ada sejak tahun 50-an di Tanah Abang, itu mau dieksekusi pengosongan oleh pengadilan, ketua pengadilan. Dan puji Tuhan Pak, setelah kita terangkan semua, ketua pengadilan ini mengatakan nggak bisa gereja digusur dan lagi objeknya sengketa bukan ini. Jadi yang tadinya seluruh jemaat, pendeta, majelisnya sudah khawatir diberikan surat oleh pengadilan, bersyukur saya bisa mendampingi dan menjelaskan ke ketua pengadilan. Dan akhirnya ketua pengadilan mengatakan ini nggak bisa dieksekusi. Ini yang paling berkesan Pak. Nah, yang lain lagi ada yang berkesan, salah satu ketua sinode gereja di Nusa Tenggara Timur, itu anggota PGI pernah ke Jakarta, akhirnya bertemu saya untuk berdiskusi. Karena di sana banyak sekali timbul permasalahan tanah. Jadi tanah-tanah yang sudah diberikan oleh nenek moyang atau oleh kakek nenek kepada gereja itu dipermasalahkan lagi oleh ahli warisnya, oleh turunannya. Akhirnya kita berdiskusi dan setelah berdiskusi ketua sinode ini sangat gembira dan pulang dan kita tetap komunikasi. Tapi yang paling menggembirakan Pak, ya saya bisa mengajak pendeta untuk makan siang bersama. Itu yang saya paling senang, ya kan. Jadi itu kenikmatan tersendiri gitu loh Pak. Iya, enak juga nih kapan-kapan saya juga diajak makan Pak. Oh siap Pak. Nah, tapi omong-omong Pak, dari pengalaman bersama gereja-gereja ini kan tentu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan untuk menangani kasus tidak bisa dipungkirin ada dana begitu untuk operasional segala macam. Itu dari Bapak pribadi atau dari gereja nih Pak? Ya, jadi Pak, saya untuk dapat berkiprah atau aktif di gereja saja itu suatu kesempatan bagi saya. Jadi bukan kesempatan cari duit, bukan, justru kesempatan untuk berbagi gitu ya. Kebetulan kami ditunjuk Porus Simarmata tahun 2016 itu jadi kelompok kerja advokasi HKBP pusat. Kemudian oleh Porus Tobing selanjutnya dan akhirnya terakhir juga oleh Porus Robin Butar-Butar ditunjuk lagi saya sebagai ketua. Kami bertujuh, namun sekarang sudah 20 orang. Itu sebelumnya kalaupun ada sesuatu yang diurus mau di Semarang, di Surabaya, di Medan, Tarutung, ongkos semua kami yang tanggung Pak. Karena nggak ada alasannya kami harus minta uang ke gereja. Jadi itu komitmen kami bersama dan kita nggak meminta anggaran ke gereja.
Ya mungkin sama juga lah, di PGI juga nggak ada saya minta anggaran sama sekali. Justru kita dengan network yang ada, misalnya notaris ya, teman saya bisa kasih gratis atau yang lain-lain, itulah yang kita pakai untuk bantu gereja-gereja. Karena masih banyak Pak, selain yang saya ceritakan tadi, ada yang kita daftarkan merek gerejanya atau logonya, ya kan? Nah, jadi banyak sekali yang kita bisa urus, termasuk misalnya pensertifikatan, itu juga banyak yang kita bisa urus. Ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi dari kantong pribadi, dari kantong teman-teman Bapak untuk bisa membantu gereja dalam bidang-bidang hukum. Nah, yang dari sekian lama pengalaman Bapak mendampingi gereja, apa yang kasus-kasus apa ya Pak yang biasanya atau umumnya dihadapi oleh gereja? Jadi yang kasus sebenarnya bukan kasus pertentangan Pak, bukan ada apa, tapi kasus dari sisi lemahnya administrasi gereja. Jadi banyak gereja yang sudah memiliki tanah tapi belum disertifikatkan. Ada gereja yang memiliki tanah di tempat lain misalnya, tetapi tidak dijaga dan itu tidak ada bukti perolehan haknya. Akhirnya diserobot orang, ya kan? Jadi lemahnya administrasi gereja itu yang lebih banyak ya dibandingkan kasus. Kalau kasus itu memang terus terang itu kasus misalnya yang tadi adanya penyangkalan dari ahli waris bahwa pernah diberikan bidang tanah kepada gereja, itu ada aja itu. Apalagi sekarang misalnya tanahnya sudah jadi tambang seperti yang di Nusa Tenggara tadi. Atau saya kasih contoh di Sumatera Utara karena Danau Toba maju pesat, ada juga yang mulai menyangkal bahwa dulu tanahnya pernah diberikan gitu loh. Oke Pak, menarik ceritanya. Dan ngobrol-ngobrol dengan Pak David, saya teringat soal salah satu cerita di Alkitab soal Daud melawan Goliat. Tapi itu akan saya tanyakan nanti setelah break berikut ini Pak. Bagi sahabat RPK yang ingin berinteraksi dengan kami bisa mengirimkan pertanyaan atau komentar melalui WA atau SMS Radio RPK di 0815 1843 kali. Dan siaran ini dapat juga dipantau dari channel YouTube RPK FM. Iya, kita lanjutkan obrolan bersama Pak David Tobing, seorang advokat senior sekaligus advokat yang sering membantu masyarakat dalam kasus-kasus pro bono. Pak David, ya, Pak David ini mengingatkan saya soal kisah Daud melawan Goliat. Kalau saya lihat dan baca tadi, saya sempat googling, Pak David ini sering juga disebut pengacara yang menangani kasus-kasus Daud melawan Goliat. Mungkin bisa ceritakan apa yang dimaksud dengan itu, Pak? Ya, jadi ya ini memang banyak yang mengatakan demikian. Bahkan waktu saya diundang oleh Andi Noya di acara Kick Andy, itu dia beri judul acaranya Semut Melawan Gajah katanya. Oh gitu ya? Ya, Semut Lawan Gajah. Jadi memang perkara-perkara yang saya pribadi tangani dan juga ada yang bersama teman-teman di kantor, itu memang kami membela masyarakat yang kalau dari sisi ekonomi, pengetahuan itu sangat rendah. Contohnya ketika tahun 2000 kami pertama kali menangani kasus mobil hilang, itu konsumen nggak ada yang berani protes kalau mobilnya hilang di pelataran parkir. Karena memang dari sisi peraturan pun sudah menyatakan itu bukan tanggung jawab pengelola parkir. Akhirnya kami gugat dan menang sampai Mahkamah Agung dan itu heboh semua. Hebohnya itu akhirnya berubahlah peraturan. Dan sekarang bukan hanya peraturan daerah, tetapi sudah peraturan pemerintah bahwa kalau ada mobil hilang itu tanggung jawab pengelola parkir. Nah, kemudian kalau kita dulu misalnya ada delay pesawat, pasti semua pasrah. Akhirnya ini pengalaman saya pribadi, saya menggugat maskapai untuk mengganti rugi karena saya harus membeli tiket lain. Dan itu dikabulkan oleh hakim tahun 2007. Dan 2008, Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan tentang tanggung jawab maskapai. Dan ini memang cikal bakalnya dari putusan hakim tersebut. Jadi kasus-kasus yang memang orang-orang merasa pasti kalah dan sebagainya. Pernah saya waktu itu menggugat satu perusahaan seluler besar karena mencuri pulsa. Ini 2011. Dan itu akhirnya layanan berbayar tambahan yang dikenakan kepada kita semua konsumen
itu dimatikan oleh Kementerian Kominfo. Harus dimatikan, tidak boleh diberlakukan kecuali diminta oleh si pemakai. Jadi banyak yang memang seakan-akan kita tuh ya kalau dari sisi kekuatan nggak menang lah. Terakhir yang saya tanganin adalah ketika bank-bank pemerintah ingin menerapkan biaya untuk isi cek saldo dan juga penarikan tunai di ATM Link. Akhirnya saya terus protes, saya laporkan ke KPPU dan akhirnya itu dibatalkan. Puji Tuhan ya, karena memang siapa yang bisa ngelawan bank-bank pemerintah misalnya. Atau berapa tahun yang lalu saya pernah melaporkan Gubernur BI ke Ombudsman karena ingin menerapkan biaya atau tarif isi ulang, tapi memang untuk yang baiknya lah ya, saya akan lakukan muncul juga gitu. Dan Bapak juga pernah nanganin ikan mati gitu Pak ya? Ya, jadi itu kan jadi waktu itu karena listrik di Jawa Bali itu mati ya, mati listrik serentak, banyak yang ikan koinya mati. Akhirnya saya kumpulkan beberapa pihak dan kita mengajukan gugatan. Sebenarnya gugatan ini adalah untuk menyadarkan PLN bahwa akibat listrik mati, makhluk hidup itu bisa mati, ya kan? Jadi kita mau katakan itu mengenai nyawa gitu loh. Bisa saja, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi kalau yang pas di rumah oksigennya juga mati atau di rumah sakit jadi kurang dan sebagainya. Misalnya ya. Jadi kita mau sampaikan itu message-nya supaya mereka berhati-hati lain kali. Dan ini juga sampai memang kemana-mana beritanya. Dan akhirnya ya memang perkaranya kalah. Tetapi bukan itu. Klien pun menyadari dia menggunakan haknya untuk menuntut supaya memberikan pelajaran. Itu yang paling penting, Pak. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sepertinya ada juga catatan Bapak untuk menggugat tokoh publik yang tidak patuh kepada prokes ya, pada dia seorang public figure. Ya, jadi itu memang saya terus terang ini juga untuk edukasi. Ya, nggak ada larangan untuk menggugat, apalagi menggugat pihak yang memang jelas-jelas di depan mata kita mempertontonkan hal-hal yang perbuatan melawan hukum. Nah, dengan edukasi ini saya yakin bahwa artis-artis lain pun sedikitnya takut digugat kalau mereka melanggar prokes. Jadi sebenarnya bukannya kita cari menang kalah, bukan. Kita mau sampaikan bahwa permasalahan pelanggaran prokes itu bisa digugat. Dan memang miris juga ya, rakyat kecil yang melanggar langsung kena denda, langsung kena hukum gitu ya. Nah, disinilah nantinya diperlihatkan apakah hukum itu sudah adil ke semua golongan atau belum. Ya, yang pasti saya menggugat itu supaya menjadi edukasi juga kepada pihak lain. Nah, dari berbagai kasus pro bono yang pernah Bapak tangani, apakah Bapak hanya menangani kasus pro bono itu ke kalangan tertentu saja atau ini terbuka luas, Pak? Jadi begini Pak, kalau pengacara itu begitu pula begitu pula dokter itu nggak boleh membeda-bedakan pasien atau membeda-bedakan klien dari sisi suku, agama, ras itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi kita harus melayani sesuai profesi kita dan sesuai dengan pengetahuan kemampuan kita. Kalaupun ada uang kita untuk membantu, ya kita bantu. Ya tadi Bapak tanyakan apakah ada terhadap golongan tertentu. Saya pernah mewakili 400-an calon jemaah umroh di perkara yang melawan Hanintur di PN Cibinong juga di First Travel. Jadi hampir 500 calon jemaah. Di Cibinong itu sekitar 370 jemaah kami menangkan, walaupun saat ini kami sulit mengeksekusi aset dari si perusahaan tur tersebut. Kami udah menang perkaranya, sudah ingkrah. Dan mereka calon jemaah umroh itu juga sangat senang gitu ya, dia sudah dimenangkan, mereka sedang paling tidak mereka sudah lebih lega lah kerugiannya, paling tidak dia sudah yakin bahwa bukan mereka yang salah. Nah kemudian juga ketika saya saat itu merasa ada yang nggak benar ini di kasus ini dan ada pemberitaan yang sangat luar biasa viral di mana seorang nenek itu tidak bisa
jadi menjalankan umroh karena dirugikan oleh first travel. Nah, inilah akhirnya saya membantu si nenek itu ya berkoordinasi dengan teman di Padang dan akhirnya bisa kita berangkatkan dia ke umroh. Nah, ini contoh-contoh bagaimana tidak ada pembedaan golongan. Karena memang sebagai advokat harus melayani untuk seluruh kalangan. Ya. Contoh lain banyak juga, Pak, di berbagai bidang juga, yaitu bukan saja individu tapi juga kelompok. Ya, kita lanjutkan obrolan tadi bersama Pak David Tobing. Pak David Tobing, di paruh pertama tadi Bapak sudah banyak cerita pengalaman pelayanan Bapak di gereja, kemudian pengalaman dan pelayanan Bapak di berbagai kasus pro bono mendampingi konsumen, masyarakat. Nah, apa yang sebenarnya melandasi itu semua, Pak? Iya, jadi gini, Pak, sebagai advokat itu dikenal namanya profesinya officium nobile, jadi profesi yang mulia. Sehingga kewajiban pro bono itu juga harus dijalankan oleh advokat. Tapi kan memang jangan sekedar kewajiban. Kalau kewajiban ya dia sudah menjalankan sedikit dia stop gitu ya. Tapi kalau saya sepertinya jadi ketagihan, bukan ketagihan karena apa? Ya saya senang membantu orang itu aja, Pak. Senang membantu orang tanpa bayaran gitu ya. Karena bukan saya juga memancing Tuhan supaya kasih saya uang, enggak, saya udah dikasih lebih sama Tuhan, bukan hanya uang ya, tapi kita bisa sehat, kita bisa keluarga dan sebagainya itu udah dikasih lebih. Jadi kewajiban kita sesuai profesi kita jalankan bantuan hukum cuma-cuma. Dulu berapa tahun yang lalu saya juga merintis pusat bantuan hukum ketua umum, ya kan, ketua umumnya senior saya Pak Bang Ahmad Fikri Assegaf. Advokat ya tentunya kita atau saya sendiri harus memberikan contoh bahwa bekerja pro bono itu nggak menjadikan kita miskin, malah menjadikan kita kaya. Kaya ini jangan dipikir dengan uang saja ya, kaya ini berbagai kita bisa definisikan kaya itu bukan hanya uang gitu ya. Jadi jangan takut miskin karena kita bekerja pro bono. Karena kalaupun kita belum punya uang, kita bisa bekerja pro bono dengan pikiran dan tenaga. Ya kan? Kita bisa menganalisa satu kasus, memberikan pendapat hukum. Kan? Itu juga bisa. Jadi saya sedapat mungkin memang akan terus melaksanakan pro bono ini karena bukan penghargaan yang saya cari atau bukannya ketenaran, tetapi bagaimana saya bisa berkontribusi di bidang hukum ini kepada masyarakat banyak. Karena kalau bagi yang punya duit kan ya itu bisa cari pengacara lain, nah, kan. Tapi kalau untuk pro bono mungkin ada yang membutuhkan kita ya kita coba bantu. Ya, dan dari sekian banyak kasus pro bono yang pernah Bapak tangani, ada hal-hal atau penghargaan yang diberikan baik konsumen yang Bapak dampingin atau penghargaan dari yang lain, Pak? Kalau dari konsumennya atau pihak yang didampingi itu kita nggak menuntut apa-apa dan kita nggak terima apa-apa. Ini ada satu contoh ya, memang ini saya bukan bilang apa ya. Ada satu orang konsumen yang memang dia itu akhirnya jadi cacat seumur hidup, dia itu harus memakai peralatan dalam hidupnya, dan tadinya hanya mau diganti rugi sebesar 30 juta. Tapi ketika saya masuk, Bapak tahu berapa yang akhirnya ganti ruginya? 1 miliar lebih, Pak. Bukan saya bilang saya ini, tapi saya juga surprise gitu loh, kok ketika saya masuk akhirnya yang dari 30 juta jadi 1 miliar. Dan saya nggak mengharapkan apa-apa itu, karena saya sedih bicara dengan dia aja di WA atau telepon, saya sudah sedih karena dia kemana-mana harus memakai alat, maaf setengah dari kepalanya sudah dioperasi gitu ya. Tapi akhirnya bersyukur kita dampingin dengan pro bono yang memberikan ganti rugi itu bisa menaikkan itu. Jadi artinya sekali kita pro bono jangan harapin apa-apa dari si klien gitu loh.
Tapi Ya. ternyata ada pihak lain ternyata yang menilai kita, Pak. Jadi Ya. ada satu organisasi hukum online yang membuat berita-berita secara online, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dia memberikan award kepada pejuang-pejuang pro bono. Dan 2 tahun berturut-turut saya mendapatkannya, 2018 dan 2019. Itu Ya. saya dapatkan sebagai pro bono champion ya, award ya itu. Dan ya saya ya bersyukur karena memang kerja-kerja kita itu dihargai walaupun bukan itu tujuan utamanya. Nah, itu yang untuk pro bono ya, untuk kasus-kasus umum. Tapi khusus untuk kasus konsumen yang saya tangani sejak tahun 2000, udah 21 tahun, itu saya juga surprise karena Menteri Perdagangan memberikan saya penghargaan sebagai tokoh perlindungan konsumen nasional. Itu tahun 2018. Jadi walaupun kita nggak berharap, ternyata banyak yang mengapresiasi kita, bahkan setingkat kementerian gitu ya. Jadi itu sangat surprise, dan saya bersyukur karena dihargai seperti itu. Luar biasa, Pak. Nah, banyak kasus pro bono yang Bapak tangani, bahkan mendapat berbagai penghargaan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Bapak nih sebagai advokat senior nih? Apakah karena kasus pro bono yang banyak, kegiatan-kegiatan profesional Bapak sebagai advokat juga berjalan dengan baik seperti kasus pro bono itu, Pak? Ya, jadi saya mendirikan kantor tahun 99 dengan partner saya yang sama-sama lulusan Fakultas Hukum UI. Kami sudah bertekad, Pak. Waktu itu tekad kami 30. Tapi Tuhan itu baik banget, Pak. Waktu kami mendirikan kantor 99, tahun 2000 itu sudah ada kasus pro bono mobil hilang. Ya, kami memberikan pro bono dengan keterbatasan kami. Waktu itu kami cuma berdua dengan 1 asisten. Ya kan, tapi kami sudah jalankan. Karena bagi kami nggak ada pemikiran, kami belum apa-apa, bagaimana mungkin kami melakukan pro bono, ongkos ke pengadilan saja udah berapa, berdaftarkan gugatan sudah berapa gitu ya. Tapi bukan itu yang kami hitung. Dan sekarang bersyukur pada Tuhan ada 30 karyawan di kantor, dan semuanya mempunyai jiwa pro bono. Kalau ada orang datang langsung dilayani, diberikan pendapat hukum. Dan kami tetap berkomitmen itu, bahkan sepertinya bukan seperti komitmen yang dulu 30%, bahkan udah lebih, bisa udah 50-50 gitu ya. Tapi itu kan hitungan kami sebagai manusia ya, kami nggak ada hitung-hitungan akan dapat apa atau takut tidak mendapat apa-apa. Tetap Pak, kita bekerja dengan baik ya, rezeki udah diatur Tuhan gitu. Nah, di tengah ternyata pada saat Bapak menangani kasus pro bono, di hal yang lain ada juga berkat dari Tuhan yang kegiatan-kegiatan profesional Bapak itu juga ternyata berjalan dengan baik. Kantor advokat Bapak juga berkembang begitu ya, Pak. Bahkan itu juga dilihat oleh dunia internasional. Penghargaan juga diberikan. Menempatkan saya 2 tahun berturut-turut ya, 2019-2020 itu sebagai top 100 lawyer Indonesia. Jadi ya saya juga surprise kenapa saya yang sebenarnya hanya menggugat untuk masyarakat banyak, publik, konsumen, tapi disampaikan di sana top 100 katanya. Dan saya ya bersyukur sekali lagi karena dijadikan seperti itu. Yang satu lagi Pak, sebenarnya ada yang bersama dengan 2 orang profesor yang expert dari Indonesia untuk perlindungan konsumen. Itu 2019. Sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya ternyata Tuhan baik seperti Bapak katakan, memberikan hal lain, bukan bentuk uang tapi hal lain, pengalaman ya kan, diberikan penghargaan dari pihak-pihak lain. Nah sekali lagi saya tetap makin mencintai kegiatan pro bono ini, walaupun memang akhirnya jadi ya maaf kata kadang repot sekali Pak, karena setiap hari itu laporan mengenai pelanggaran konsumen dari WA, email dan lain-lainnya, Facebook, Instagram tuh banyak sekali ya, tapi saya berusaha lah untuk bisa menjalankannya gitu. Nah, ngobrol-ngobrol ini
tahun 2021 ini adalah tahun 50 tahun Bapak pelayanan di bidang hukum sebagai advokat atau sebenarnya di bidang hukum 25 tahun, Pak. Ya kan, karena saya lulus tahun 95 dari UI. Jadi kira-kira udah 26 tahun lah ya kira-kira ya misalnya. Atau ya jadi saat ini umur saya mau 50. Jadi saya mencanangkan melakukan kegiatan pro bono, 50 kegiatan pro bono di 50 hari sebelum ulang tahun saya ke-50. Dan ini sudah berjalan, Pak. Jadi apakah itu podcast, apakah itu webinar, apakah itu wawancara di radio, ya sebelumnya ada juga di radio lain selain ini, ataukah di televisi, atau kuliah umum. Dan ternyata sangat antusias, Pak, beragam yang mengundang saya, termasuk sudah ada dari Universitas Cendrawasih, karena mereka sangat senang gitu ya, ada yang mereka gitu loh ya. Kemudian dari Kendari juga sudah ada. Jadi saya mentargetkan Indonesia Timur. Nah kemudian dari gereja pun sudah. Oke, luar biasa, Pak. Kita lanjutkan obrolan kita, Pak, tapi setelah yang satu ini. Dan tadi dari cerita sepanjang 3 segmen tadi, banyak capaian yang sudah Pak David lalui dalam usia memasuki 50 tahun ini. Nah, kira-kira apa yang akan ke depannya, Pak? Apa hal-hal yang ada di gambaran Bapak, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, terima kasih. Jadi memang saya berniat terus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pro bono, sambil saya juga berusaha menginspirasi teman-teman, terutama warga gereja, bagaimana kita melalui peran sebagai advokat itu bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada gereja kita, ya kan? Jadi itu dulu lah, lingkungan gereja kita dulu, atau lingkungan keluarga sekitar, dan terutama gereja. Dan ini saya sangat saya sudah lihat di beberapa sinode ini sudah sangat bagus, karena sudah ada yang misalnya di setiap gereja ada pusat bantuan hukumnya, konsultasi hukum dan sebagainya, sehingga paling tidak warga gereja itu bisa ke sana tanpa bayar ke lawyer misalnya. Dan ini yang kita mau berbagi ke teman-teman semuanya, bahwa ini adalah kewajiban untuk melaksanakan pro bono. Jadi sekali lagi kewajiban, dan sekaligus ini kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk berbagi ya dari profesi kita. Itu kira-kira yang kedepannya saya tetap akan jalankan pro bono, sambil berbagi juga, menginspirasi teman-teman lain di kegiatan-kegiatan pro bono. Ya, Pak. Pak David, ternyata dari YouTube RPK ini ada beberapa sahabat RPK yang memberikan komentar atas kegiatan Bapak dan juga mencurahkan pengalaman sahabat RPK, di mana mereka ada juga yang melakukan kegiatan-kegiatan pro bono, kegiatan-kegiatan sosial, tetapi terkadang mereka mendapat tantangan dari lingkungan sekitar. Ada yang dikatakan sok baik begitu, suka menolong. Mungkin Bapak bisa memberikan cerita, memberikan semangat kepada teman-teman yang ketika melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan pro bono mendapat cemoohan, tentangan dari lingkungan sekitar gitu, Pak. Iya, ya kalau karena kalian nggak mau, saya bilang. Jadi akhirnya kita jalan terus. Kita akhirnya, yang penting dari niat kita sendiri dan juga dari pihak yang memang mau dibantu, itu sudah sepakat bahwa kita akan memberikan bantuan hukum atau kegiatan-kegiatan pro bono. Karena ini sangat penting sekali ya. Sekali kita berniat, ya harus tahan mental. Itu yang harus kita camkan ya. Dan sekali kita katakan pro bono, jangan ada kita minta duit, walaupun saya udah di tengah jalan, kita minta uang. Atau akhirnya berhasil, dan kita lihat ternyata hasilnya besar, jangan sekali-sekali mengharapkan. Tapi kalaupun misalnya kita bantu itu mau memberikan, ya itu adalah rezekilah buat kita.
Gitu Pak ya. Iya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari sahabat RPK melalui WA. Saya pertama soal terkait kasus hukum yang minta pertimbangan Bapak selaku advokat. Yang kedua soal SKB 2 Menteri, Pak. Saya akan bacakan. Yang pertama dari Mbak Nana, ini ternyata jauh Pak. Siaran kita ini didengar di Taiwan. Di Mbak Nana di Taiwan, dia menanyakan bahwa saya jual ruko tahun 2017 tanpa surat kuasa. Setiap saya tanya, bilangnya harus bayar ini itu. Akhirnya saya kasih uangnya. Kemudian tahun 2019 saya suruh pengacara daerah sana untuk bantu jual ruko saya. Tapi setelah dicek rukonya ternyata tahun 2018 sudah dijual oleh pihak A. Jadi akhirnya selalu ulur waktu untuk kembalikan uang. Nah, akhirnya pengacara saya tuntut. Saya bilang tidak bisa. Nah, apa yang harus dilakukan Pak ketika menghadapi kasus? Ya, tentunya begini, ketika kita memberi kuasa kepada pengacara harus jelas kuasa apa yang diberikan. Termasuk di dalamnya, itu harus jelas. Sehingga kalaupun itu ruko dijual, sudah jelas hasil penjualannya nanti akan dikirim kemana. Jadi ya kita harus detail perjanjiannya. Ya atau di DM aja untuk lebih jelasnya gitu ya. Ya. Nah kemudian pertanyaan kedua nih Pak dari Bapak Filimon dari Pesanggerahan di 08226188. Terkait dengan SKB 2 Menteri itu yang tidak dicabut, di mana peran PGI ya, pembangunan gereja selalu saja ada beberapa gereja yang terhalang pembangunannya karena dua SKB itu Pak. Ya, mungkin ini bukan kapasitas saya sebagai Komisi Aset PGI ya saya menjawabnya, tapi satu sisi memang SKB itu mengekang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Jadi memang saya sangat setuju itu dicabut. Nah, walaupun sebenarnya tidak boleh misalnya, nah ini yang saya katakan tadi, sedapat mungkin gereja itu memiliki arsip atau administrasi yang baik. Sehingga kalaupun gereja itu sudah lama berdiri, terus mau membuat IMB, tidak perlu lagi minta izin sekitar karena dia sudah lama. Karena sebelum adanya SKB misalnya. Tapi terkadang kita nggak punya sertifikat, ya kan? Akhirnya nggak bisa menerbitkan IMB. Dan itu menjadi terkendala. Nah, ini banyak yang saya juga sudah berapa kali diskusi, ada beberapa gereja yang seperti itu, akhirnya karena mereka tidak punya IMB, akhirnya mulai lagi meminta tanda tangan dan sebagainya. Nah, jadi ini saya sangat setuju ya, memang ini harus bisa berkomunikasi dengan Pak Filemon mungkin melalui media sosial saya mungkin. Izin biar bisa lebih jelas. Iya Pak. Dari tadi ke DT David Tobing di Instagram saya. Ya. Buat Mbak Nana di Taiwan bisa ke Instagram Pak David Tobing di DT David Tobing. DT David Tobing. Ya. Ya. Nah, mungkin terakhir ini Pak. Dari sekian banyak pengalaman Bapak, apa yang bisa Bapak sharingkan buat gereja, buat advokat-advokat junior yang ingin terjun di pro bono? Ya, saya hanya yang saya ingat gitu adalah dua Pak ayat Alkitab itu. Ya, kalau kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan memberikan tanggung jawab pada perkara besar. Artinya kalau kita setia untuk urusan-urusan yang nggak berbayar, pasti Tuhan akan memberikan urusan-urusan yang lebih besar lagi. Bukan berarti uang saja ya, bisa yang lain. Dan satu lagi, ya selama kita hidup, ada kesempatan hidup, ya kita harus berbuat baik dan terutama untuk teman seiman. Itu yang saya dan mudah-mudahan kita juga semua pegang itu, karena ini
di masa pandemi ini umur gak ada yang tahu ya. Makanya selama kita punya kesempatan ya kita harus berbuat baik, terutama teman seiman. Nah, terakhir ternyata ada juga yang dari sahabat RPK yang ingin mengenal lebih jauh Pak David Tobing dan pelayanannya. Selain dari media sosial bisa akses langsung ke nomor Bapak gitu Pak? Oh iya, nanti bisa ke DM saya dulu di DT David Tobing maupun di Facebook saya ada. Ya. Ya, jadi para sahabat RPK silakan akses media sosial Pak David Tobing untuk bisa komunikasi lebih lanjut, baik mengenal pribadi Pak David Tobing atau mulai konsultasi berbagai kasus yang sedang dihadapi begitu Pak ya. Atau izin Pak, bisa di website Komunitas Konsumen Indonesia. Ya, websitenya itu komunitaskonsumen.id. Ya, tadi di Instagram Pak David Tobing, kemudian juga di website komunitaskonsumen.id. Ya, komunitaskonsumen.id. Ya. Sahabat RPK, demikianlah obrolan kita malam ini mengenal Pak David Tobing dengan pelayanannya di berbagai kasus pro bono. Terima kasih Pak David Tobing sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman yang sungguh memperkaya sahabat RPK untuk juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara sukarela, secara sukacita, karena di situ juga nanti akan mendapatkan sukacita dan berkat dari Tuhan. Sahabat RPK, demikianlah obrolan kita. Sampai jumpa di acara di Salemba 10 tiap Sabtu pukul 19 sampai 20. Sampai jumpa.